Memperbarui informasi terbaru, kita terhubung dengan jurnalis Berita Satu ada Zulfakar dan juru kamera Dava Sidki di Tapanuli Utara. Kemudian ada Prengki Silitonga di Tapanuli Selatan. Kita tanyakan langsung kepada rekan-rekan yang sudah berada di sana. Yang pertama mungkin kita akan ke Zulfakar terlebih dahulu yang berada di Tapanuli Utara. Zulfakar, Anda tampaknya saat ini berada di posko pengungsian. Pantauan Anda, kondisi terkini di gudang logistik BNPB saat ini seperti apa? Apakah bantuan juga terus berdatangan dan juga sudah disalurkan, Zulfakar? Ya, Anissa dan Said, dapat kami informasikan terkait dengan di pos logistik milik BNPB di Silangit Tapanuli Utara ini, bantuan-bantuan dari pesawat kargo yang berangkat dari Jakarta terus masih berdatangan di Bandara Silangit Tapanuli Utara, dan memang pos logistik BNPB yang ada di Silangit ini merupakan salah satu pos penyimpanan utama, sehingga rata-rata bantuan yang akan disalurkan di Sumatera Utara ini disimpannya melalui di pos logistik ini ya, Said dan Anissa. Kalau kami boleh sampaikan, nantinya maksud kami logistik-logistik yang ada di pos logistik di Bandara Silangit ini akan didistribusikan melalui dua cara, ya ini pertama dengan akses udara menggunakan helikopter yang ada sebanyak 6 helikopter, dan setiap harinya juga helikopter ini akan membawa barang-barang bantuan yang memang sangat perlu dan sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti misalnya paket sembako, adapun juga makanan siap saji, keperluan-keperluan anak, keperluan bayi, dan keperluan orang tua, dan akan langsung disalurkan ke daerah-daerah terisolir, seperti misalnya kalau kami pantau dari kemarin hingga hari ini, misalnya ke Gor Pandan yang ada di Tapanuli Tengah, kemudian juga ke Sibolga, ke kota Sibolga, lalu kemudian ke Tapanuli Selatan. Intinya semua distribusi yang dari Jakarta yang akan disalurkan ke wilayah bencana tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera Utara akan melalui Bandara Silangit menggunakan 6 helikopter yang tersedia milik BNPB bekerjasama dengan TNI begitu. Jadi bantuan masih terus berdatangan dan proses logistik ini atau proses distribusi juga masih terus dilakukan. Jika memungkinkan menggunakan akses darat ya, tentu logistik juga akan dikirimkan menggunakan truk-truk. Tadi kami juga lihat ada loading barang yang di pos ini ya, ada loading barang dari truk yang tentunya akan menyasar ke sejumlah titik-titik di Tapanuli Utara, seperti misalnya ke Desa Sibalanga, kemudian juga ke Adian Koting begitu ya. Dan untuk akses jalan sendiri ya, Anissa dan Said, dapat kami sampaikan hingga saat ini juga masih belum tembus dari Kabupaten Tapanuli Utara ke kota Sibolga. Ini merupakan salah satu akses jalan yang paling vital karena pendistribusian terkait dengan barang-barang juga sering melalui ini. Jadi misalnya soal terkait dengan BBM, memang pasokan utama dari Tapanuli Utara ini juga sangat bergantung dengan kota Sibolga, sehingga akses vital ini juga masih menghambat pendistribusian antar kabupaten, khususnya juga pendistribusian barang-barang bantuan ataupun pendistribusian barang-barang pokok untuk ketersediaan di masyarakat sendiri ya, Said dan pemirsa Berita Satu. Kami tadi juga mengecek secara langsung terkait dengan akses jalan ini, masih juga banyak alat-alat berat yang diturunkan oleh pihak-pihak terkait untuk membersihkan material tanah longsor yang berada di sekitar jalan tersebut, dan tentunya juga proses dengan untuk memindahkan material longsor ini juga masih memerlukan waktu, mengingat juga tadi kami sempat melihat cuaca yang cukup mendung dan sempat turun hujan di kemarin ya, Said dan Anissa, malam hari turun hujan. Ini membuat kontur tanah kembali basah, artinya ini juga sangat membuat petugas kesulitan ya dalam melakukan upaya pembersihan, karena tadinya ketika tidak hujan pihak-pihak terkait juga masih bisa lakukan pembersihan, namun ketika kembali tanahnya basah ini membuat kesulitan lagi, karena tentunya ini menjadi salah satu penghambat dari proses untuk melakukan pembersihan di akses jalan di Tapanuli Utara menuju ke kota Sibolga. Jadi akan kami sangat sampaikan, ditekankan sekali terkait dengan pihak pemerintah untuk melakukan kembali modifikasi cuaca ya. Artinya jika modifikasi cuaca terus dilakukan, kita berharap juga cuaca kembali panas, tidak adanya turun hujan dan tidak membuat lagi adanya tanah longsor susuran ataupun juga banjir bandang susuran. Anissa, Said.
Baik, Zul, penyaluran bantuan ini juga masih terus dilakukan, ada 2 metode begitu ya, darat maupun juga via udara. Terima kasih Zul, namun tahan dulu dari Tapanuli.